Hai para pemirsa sekalian, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan Pak Hengki, salah seorang menurut saya tokoh pendidikan yang sangat dibanggakan oleh Umrah, yang dititipkan pesan bagaimana Umrah ke depan. Pak Hengki, saya mendapat informasi tentang QR barcode itu. Sebetulnya dulu yang membuat Anda konsentrasi penuh seperti itu itu apa sebetulnya yang menjadi dasar? Saya dengan ini jauh sebelum COVID Anda sudah lakukan ini, bukan karena faktor COVID-nya ini sebetulnya, lebih faktor kepada kultur mahasiswa yang sendiri gitu. Silakan. Ya betul Pak. Jadi QR code sendiri sebenarnya teknologi yang sudah lama ditemukan. Waktu saya kuliah pun sebenarnya itu sudah ada. Orang cuma pakainya di supermarket untuk belanja barcode, QR code gitu kan. Dan sebenarnya ini juga memang hasrat waktu saya dulu kuliah. Saya punya pertanyaan, kenapa tidak bisa lebih mudah? Cuman apa daya, dulu saya mahasiswa kan. Pemikiran itu saya simpan. Nah, ketika saya jadi pengajar, berarti ada sesuatu yang bisa saya lakukan perubahan. Dulu saya mahasiswa mungkin perubahan belum bisa dibuat. Sekarang saya waktu jadi pendidik, tentu ada yang bisa saya buat. Apalagi kalau saya misalnya menjabat, tentu lebih banyak lagi bisa saya buat kan. Karena kan kita punya ini Pak ya, punya keleluasaan membuat sesuatu dan gitu kan. Ada teknologi yang bisa menunjang gitu ya. Jadi salah satunya QR code. Sebenarnya kan Indonesia itu Pak sudah menganut sistem daring itu sejak tahun 2013 ya. Pemerintah sudah mengeluarkan aturannya. Cuman belum semua melihat itu menjadi kebutuhan. Nah, kalau saya ini kebetulan orang yang suka coba-coba. Ada yang baru berarti kan harus sudah dilirik sama pemerintah sebelumnya. Jauh ke depan itu akan seperti ini. Nah, saya sendirinya ini harus saya coba. Nah, salah satunya adalah QR code. Jadi saya melihat QR code gini Pak. Mahasiswa saya dulu tuh kesulitan baca mading, ada teks www lah, bitly lah. Terus nanti tengok-tengok ini ada alamat yang harus diketik-ketik lah, dan tidak tepat lagi cara pengetikannya. Terus mau masuk ke kelas juga sikit-sikit absen. Jadi kuliah tidak berjalan dengan baik gitu, karena kan terganggu ya suasana kuliah gara-gara absen aja gitu kan. Nah, saya berpikir apa salah satu yang paling efisien waktu itu. Caranya apa? Dan saya tengok mahasiswa saya itu punya senjata paling ampuh rupanya, yaitu adalah smartphone. Nah, smartphone itu harusnya untuk smart people. Nah, saya harus bikin mahasiswa saya jadi smart ini. Bukan senjata yang ampuh, kekayaan yang ampuh ini semua. Semua mahasiswa punya HP itu betul-betul jadul betul itu kan ya. Iya. Semua hanya punya HP ya. Nah, cuman itulah apakah sudah mereka pakai? Jadi memang kalau saya kan punya kesempatan di perkuliahan memaksa sedikit di awal masih berbuat. Kenapa? Kalau tak pakai ini Anda tak absen. Tapi akhirnya kan mereka terbiasa. Oh, enak Pak ya. Jadi QR ini ujung-ujungnya untuk awal itu merekayasa bagaimana mahasiswa datang tepat waktu. Jadi di slide saya tuh di awal munculnya QR dulu. Datang mahasiswa masuk, saya duduk aja, tengok dia orang datang, salam, tapi tadi bawa HP kayak belanja. Tit. Nah, kalau slide saya sudah mulai, tak ada lagi absen. Jadi saya kasih waktu untuk absensi dulu 10 menit. Dan setelah itu selesai. Jadi kalau slide Anda sudah tampil itu, dia tidak bisa lagi QR lagi, tak bisa lagi. Baterai itu mati, otomatis mati. Otomatis mati. Dan saya setting, mendisiplinkan ya Pak. Dan saya setting juga, walaupun dia mau ngakali, karena kan saya tantang mahasiswa. Akali bagaimana caranya Anda masih bisa. Oh, ketemu Pak, saya masih bisa catat linknya gini ya. Sengaja sih Pak, kenapa? Berarti ada kelemahan dalam sistem saya. Nah, saya kasih lagi limit waktu sehingga mereka yang mencari kelemahannya, saya tutupi lagi kelemahannya. Jadi Anda yang menguasai teknologinya itu ada satu tim IT yang di kampus Anda yang membackup Anda, PC Anda menggunakan QR barcode ini. Ya, waktu itu saya sendiri aja sih Pak, karena kan Anda menguasai teknologi yang itu. Karena saya berpikiran gini Pak, saya ini pengguna teknologi. Jadi saya melihat teknologi apa yang sudah disediakan di sekitar kita mau gunakan nih. Nah, tinggal kita cari tahu nih apa yang mau kita gunakan. Jadi memang saya belajar Pak, macam mana cara bikin QR code, apa yang nak diletak di link di situ, macam mana cara pakainya biar bisa gini. Oh, ternyata mudah kan. Saya dengar infrastruktur IT di Umrah itu luar biasa bagus, artinya tersedia. Tinggal kita mengutak-atik saja mendaya gunanya seperti itu. Ya, betul Pak. Sampai teman saya yang di teknik bilang, keduluan sama dia. Ya, kita nggak usah ribet-ribet mikirnya, saya bilang kan. Coba dulu, kalau
kalau kurang bagus, nampak kan Pak, kalau kita ada pakai itu kan nampak tak bagusnya. Kalau tak bagus, kita tutupi lagi biar bagus. Tapi kalau kita nak mulai dulu dengan berpikir sempurna, ya sampai kapan-kapan pun mungkin ragu-ragu. Takkan ada. Harus dilakukan apa yang dipikirkan pada saat itu. Ya, dan itu yang saya coba kembangkan terus. Akhirnya untuk absen bisa. Terus saya bikin buku kan Pak, bikin buku teks. Buku teks ini tak menarik kalau hanya gambar-gambar aja. Oh, harus ada video. Video tak bisa putar di buku kan, ketik link juga tak bisa. Nah, saya taruh QR. Jadi kalau nanti mahasiswa buat baca buku saya, misalnya tengok pergerakan bintang laut, scan handphone, video di YouTube yang sudah pernah dibuat para ahli yang saya hubungkan langsung Pak. Jadi dia bisa nonton. Oh ya macam ini di buku. Ubur-abur, ampai, duyung, apa semuanya itu bisa dilihat di dalam video yang dikemas itu melalui barcode. Ya, jadi buku itu pun bisa bercerita gitu kan. Dan kalau saya belum punya kemampuan membuat video tentang itu, tapi para peneliti lain sudah, tinggal saya hubungkan saja linknya, masukkan ke sana. Sama juga pengumuman-pengumuman apa semua pakai QR. Nah, jadi tinggal scan aja. Nah, itu malah lebih enak dan terekap semuanya Pak secara otomatis. Karena saya pakai sistem Google, jadi di Google terekap semua dan gratis. Dan anak-anak bisa melihat itu secara upload secara gratis, tak perlu membayar ya. Betul. Daripada misalnya ke perusahaan mesti bayar juga. Jadi itu yang akhirnya misalnya seberapa mudah Anda bisa mempengaruhi mahasiswa. Sekarang seluruh mahasiswa sudah menggunakan itu di kampus. Hanya terbatas pada jurusan yang Anda di setiap yang saya ajar sih Pak. Karena kan tergantung dosennya juga mau menggunakan, kan masing-masing punya keleluasan berimprovisasi lah ya. Jadi kalau sejauh ini yang saya terapkan ini sampai sistem yang sudah lebih maju lagi itu masih di perguruan saya aja. Beberapa teman-teman ada juga sih yang meniru, saya bolehkan. Kenapa? Itu ilmu kan, dan bukan patennya saya pula. Itu kan hanya inovasi saya saja. Inovasi belum jadi hak paten lah ya. Dan saya rasa pun untuk apa saya patenkan gitu kan. Lebih bagus orang tiru banyak, amal jariah lebih banyak. Sedekah ilmu itu. Sedekah ilmu, betul. Jadi misalnya teman-teman lain bisa menggunakan itu, tapi ternyata sampai saat ini baru diterapkan di jurusan Anda itu apa? Jurusan kelautan, ilmu perikanan dan kelautan. Kenapa yang teman-teman lain belum Ya, kalau saya melihat mungkin belum rasa perlu. Belum perlu. Karena memang betul juga alasannya belum perlu. Kenapa ya harus pakai gitu? Kalau saya kan Pak motivasinya biar mahasiswa saya mencoba sesuatu yang baru dan lebih mudah, lebih praktis. Motivasi mereka. Ya. Jadi sekarang ini tapi belum ada semacam belum ada semacam instruksi besar dari rektor bahwa semua harus menggunakan teknologi ini supaya mudah. Kan sekarang kan ada pandemi kan semua. Kalau kemarin waktu Anda menciptakan sistem itu kan mahasiswa masih datang ke kampus, masih kuliah, masih camp-nya itu masih di depan pintu ruang kerja kampus kuliah Anda. Tapi sekarang kan semuanya di rumah, ya kan? Berarti kan ada peluang mereka itu menggunakan sistem ini. Sekarang itu digunakan oleh mahasiswa yang kuliahnya di rumah. Nah, Pak, karena pandemi saya rubah lagi. Ternyata QR kayaknya kurang relevan, kecuali untuk download. Nah, perkuliahan selesai belajar, saya malah kuliah sekarang di medsos, di Facebook. Oh, ya, jadi kan banyak media, Zoom, macam-macam. Saya hitung-hitung, karena saya dulu pernah dari kepala UPT PTIK bidang informasi teknologi. Ternyata besar memang kapasitas data itu. Jadi saya kasihan mahasiswa saya kalau kuliahnya terlalu besar nih paket datanya cepat habis gitu kan. Tapi dampaknya kurang. Kalau di medsos saya kuliah, nanti di Facebook saya tuh Bapak bisa cek, itu ada kelas-kelas perkuliahan saya, mahasiswa bisa interaksi, bisa chat komen, lihat pemaparan saya dan tersimpan pemaparan kelas saya itu. Jadi kalau dia orang pun lupa, dia bisa putar ulang lagi. Kembali lagi. Efektif itu. Efektif tuh Pak. Dan lebih banyak saya mendapatkan pertanyaan ketimbang di kelas ternyata di medsos. Jadi di kelas mereka dulu sungkan gitu maksudnya. Sungkan mungkin. Ngomong susah. Menyampaikan. Iya. Dan saya pikir kan memang ya untuk menyampaikan suatu pemikiran itu mahasiswa harus rileks. Mungkin di kampus itu banyak masalah atau malu dan sebagainya. Tapi saya rasa Pak, ketika dia di rumah dan tidak tampil videonya dia, karena kan di Facebook itu kan mereka hanya bisa tengok slide saja. Mungkin dia kuliah duduk pakai sarung sambil ngopi, dia rileks. Ketika dia mendengar ceramah saya, video-video saya, sesi tanya jawab, baru 5 menit saya ngomong, saya kasih pertanyaan, berteret kolom komentar. Jadi saya menikmati betul Pak kuliah dengan model gitu, membalas pertanyaan mahasiswa itu, feedbacknya banyak sekali. Tapi tidak menimbulkan sebuah generasi baru yang
tak bisa ngomong, tak bisa bercakap. Ini kalau pakai jari aja yang beranu kan nanti mereka nggak bisa berdiskusi seperti itu. Itu Pak, jadi saya barengi karena tadi kemampuan dia itu banyak terekspresikan untuk menggali ketidaktahuannya dengan cara itu. Tapi nanti untuk menonjolkan apa yang dia tahu, nah saya sekarang rubah lagi, bikin vlog Pak. Jadi penuhi vlog semua. Vlog video YouTube, YouTube-nya itu dengan vlognya dia. Ya. Jadi itu Anda gunakan sebagai melatih dia untuk ngomong, untuk menyampaikan pikiran-pikirannya secara lisan, secara ucapannya. Betul. Luar biasa. Dan Anda menikmati hasilnya seperti apa? Ada satu mahasiswa itu berubahnya seperti apa dengan teknologi yang Anda terapkan ini? Berapa perbanding yang dulunya itu? Jadi kalau saya sekarang Pak, antusias mahasiswa belajar. Jadi saya teringat memang didiklah atau ajarlah anakmu itu sesuai dengan zamannya gitu ya kan. Nah, tua itu udah sering mungkin kita dengar gitu kan. Jadi saya tengok memang ya sekarang memang zamannya mereka. Jadi ada juga orang yang bertanya, kuliahnya kok gitu, kok nggak kayak dulu? Nah itulah tandanya zaman udah berubah, saya bilang. Ya, jadi itu pertanyaan saya tadi. Ini jangan-jangan nanti Anda melahirkan generasi yang tak berani bicara di depan publik, kan kalau terlampau semuanya pakai jari, hidup disentuh oleh jari. Seperti itu. Nah sehingga tadi Pak, kita harus barengi perubahan zaman ini dibarengi dengan teknologinya, tapi kompetensinya tetap. Jadi kemampuan dia berkomunikasi karena sekarang tak bisa langsung, karena gini Pak, ada konsekuensi besar ketika mahasiswa itu dia posting suatu beritanya di medsos, karena semua orang bisa baca. Jadi kehati-hatian dia pun akan semakin tinggi kan. Jadi menulis karya ilmiahnya, memposting videonya, opini-opininya, saya letak semuanya di medsos Pak. Jadi saya hanya mencari. Nah sekarang kalau kemarin saya pakai QR, sekarang saya pakai tagar lagi. Jadi tanda pagar. Ya, pakai tagar, saya tinggal cari tagar-tagar tertentu yang saya setting. Nah, tapi kalau paling banyak nanti Bapak bisa cari kegiatan-kegiatan mahasiswa saya itu dengan menggunakan email. Jadi email bdp.fik.umrah itu kalau ditaruhkan di kolom search-nya Facebook itu keluar semua kegiatan-kegiatannya tuh. Karena kan itu mirip kayak tagar tapi dia dari kata uniknya dari email. Dan itu terekam semua Pak. Jadi sekaligus saya pun tak capek juga, rekap saya udah ada di sana, rekap kuliah saya. Mahasiswa pun bisa nengok rekap kegiatannya di sana. Ya. Sehingga saya ingin membangun gini Pak. Sekarang itu kita harus mencitrakan mahasiswa kita itu dengan cara yang positif. Jadi saya membantu mahasiswa saya membuat pencitraan. Jadi pemalas nggak? Gimana Pak? Jadi pemalas nggak seperti itu? Enggak. Justru itu Pak, pilihannya kalau dengan saya itu tugas gini, pasal 1. Nah, ini ada Pak, pasal 1 nih. Pasal 1 tugas ini tak wajib. Jadi dari dulu saya kasih kuliah Pak, dari saya ngajar, tidak ada tugas yang wajib. Kedua, bagi yang mengerjakan dapat poin, itu aja Pak. Jadi kalau tak kerjakan, saya bilang tak usah khawatir, tak ada kursi melayang, tak ada meja melayang. Jadi konsekuensi itu tanggung jawab dia, karena kalau dia mau dapat poin, dapat nilai, kerjakan. Iya, kalau tidak ya tidak, karena sama saya Pak, nilai itu kalau tak 100 0. Kalau dikerjakan sesuai instruksi 100, kalau tidak ya 0, akan capek-capek gitu kan. Jangan jadikan bisnis as usual, bagi saya begitu. Dan alhamdulillah mereka mengikuti konsep itu. Yang tidak pun tak apa-apa Pak, saya tak mengerjakan, is okay saya bilang. Enggak masalah. Sangat merdeka. Jadi kampus merdeka saya ini sebetulnya kampus merdeka itu ya. Sangat merdeka, mereka menentukan. Jadi hari depan mereka tentukan sendiri. Ya, mereka tentukan sendiri. Keputusan mereka sendiri dengan kesungguhan mereka sendiri. Karena saya mau perlakuan mahasiswa saya pakai sebagai orang dewasa. Orang dewasa kan sudah punya tanggung jawab pada diri sendiri. Kalau anak SMA mungkin masih harus kita bujuk, kerjakanlah tugas. Masih dimarah-marahi, masih masih digertak-gertak. Kalau ini kan kesadaran mereka sendiri. Betul. Mau jadi apa gitu. Mau jadi apa dia? Aku bukanlah poin tuh saya bilang. Iya, kalau mau jadi seseorang suatu kerjakan tugas, dapat nilai 100. Tak mau ambil 0 ya, 0. Kuliah bayar sama, sama gitu kan. Yang membuat berbeda kan Anda masing-masing saya bilang. Secara tak langsung Anda sudah menerapkan dengan prinsip universitas belajar sekolah mereka, mereka seperti itu, dan mungkin kita akan melihat beberapa tahun ke depan generasi apa yang akan lahir daripada sikap belajar seperti ini. Karena ini juga mendorong mereka menggunakan gadget mereka itu, gawai mereka itu secara positif. Selama ini kan itu dipakainya untuk main game saja. Untuk seperti sayang lah, tidak ada di luar ada teknologi yang memberi kesempatan kita maju, tapi kita menggandeng sebatas untuk hal-hal yang tidak begitu positif itu.
Baik Pak Hengki, kita break dulu pada sesi yang kedua ini. Kita sudah bincang-bincang tentang apa makhluk Anda itu. Jadi semua pemirsa kita sudah tahu, itulah sebetulnya alasan proses yang dilakukan oleh Pak Hengki. Jadi teknologi yang diciptakan dia itu pada mulanya untuk kepentingan kuliah, kemudian dia perbaiki. Sekarang dia sudah sampai pada sistem kuliah dengan medsos sekarang ini ya, dengan Facebook dan lebih bagus. Dan sekarang anak-anak atau katakanlah mahasiswa jadi lebih santai dari mereka, dimanapun bisa kuliah, tak melalui kampus, jalan hutan pun dia sedang jalan pun bisa kuliah, bisa di mana. Jadi internet. Pokoknya ada internet, di mana ada internet mereka bisa kuliah. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu sesi yang kedua ini. Nanti kita jumpa lagi pada sesi ketiga sama Pak Hengki. Nanti kita akan ngomong tentang visi masa depan yang dipikirkan Pak Hengki sebagai seorang dosen muda, seorang calon profesor muda. Mau apa sebetulnya kampus kita ini, dan masuk apa kemaritiman yang kita ini, dan apa yang dapat. Saya selalu tanya dengan Pak Agung, apa yang bisa disumbangkan ke Purwodadi lagi? Kita ada nyumbang bahasa, sudah nyumbang pantun sekarang. Apa yang kita bisa sumbangkan lagi dari dunia maritim? Itu yang selalu saya goda Pak Agung. Nah, mungkin Pak Hengki bisa membantu Pak Agung menjawab persoalan itu. Baik pemirsa, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga. Hai, jumpa lagi pada sesi yang ketiga.